Ini yang pertama kali memasuki ruangan ini, boleh kasih tepuk tangan Bu buat Ibu semua. Gitu ya. Terima kasih, hari ini di mata saya ini kursinya full semua. Boleh Bapak maju ke depan Pak, supaya lebih jelas nih Dokter Didi menerangkan, nggak pakai teriak terus langsung jelas kedengeran gitu ya. Hari ini Biskin mengambil tema Biskin and Beauty Treatment. Kalau boleh tahu Bapak Ibu sekalian yang sudah sering melakukan perawatan ke klinik skincare atau salon, dari Bapak Ibu sekalian siapa nih? Lakukan facial atau perawatan kulit atau lakukan spa, sudah ada? Nah, Ibu lakukan apa Bu di klinik? Untuk facial, oke. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah banyak perawatan di skincare dengan menggunakan alat atau mesin, dari mulai high frequency, ada laser, ada lagi misalnya pakai oksigen jet gitu ya, dan banyak lagi mesin-mesin yang lain. Dan seberapa penting buat perawatan kulit kita, buat kecantikan kulit kita supaya hidup sehat, muda, lebih lama gitu ya. Jadi bukan hanya buat ibu, bapak juga lakukan perawatan ini. Tapi perlukah buat kulit kita? Seberapa penting? Nanti kita bisa tanyakan dengan dokter ini. Bapak ibu bisa lakukan interaktif apa yang ingin bapak ketahui tentang mesin-mesin dan perawatan kesehatan kulit kita. Dan nanti juga akan ada sesi demo menggunakan Biskin LV. Mungkin dari bapak ibu akan menjadi modelnya. Lantas dilanjutkan dengan konsultasi penggunaan produk Biskin. Baik, untuk itu segera kita panggil saja Dr. Karina Andini. Berikan plus Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir hari ini di Living Center Pecenongan. Hari ini saya akan membawakan mengenai Biskin dan Beauty Treatment. Mungkin kalau bapak-bapak kurang umum ya melakukan perawatan di tempat perawatan kulit. Tapi itu bapak yang ketawa mungkin suka facial Pak? Iya itu. Kerja di salon. Oh, kerja di salon. Banyak sekali bentuk perawatan kulit atau perawatan tubuh yang suka dilakukan bukan hanya oleh ibu-ibu. Namun belakangan ini para pria juga memiliki kesadaran untuk melakukan perawatan untuk tubuhnya, bukan hanya wajah ya. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai beauty treatment yang menggunakan alat. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu apa saja perawatan yang bisa dilakukan untuk tubuh atau kulit yang termasuk dalam perawatan beauty. Boleh kasih saya contoh mungkin? Tadi facial salah satunya Bapak ya udah tahu ya, masuk ke facial? Nggak pernah. Peeling, ya. Apalagi? Pemutih, ya. Apalagi? Ada yang punya contoh yang lain? Dokter Bob mungkin bisa bantu saya? Aku cuma dilus-lus. Kalau itu nggak masuk perawatan dok, kalau dilus-lus. Yang lain mungkin ada yang suka massage atau spa, atau mungkin ada yang pernah perawatan botox. Namanya aneh-aneh ya, mungkin tidak familiar. Apa dok? Botox. Oh, botox. Botox itu bukan makanan dong. Kalau yang di sini untuk perawatan kulit. Kalau botox yang makanan beda dong. Nah, jadi kenapa biasanya para wanita maupun para pria sekarang memiliki keinginan untuk merawat kulitnya dengan melakukan perawatan-perawatan dengan beauty treatment? Yang pertama karena biasanya ada permasalahan kulit yang tidak bisa diatasi dengan hanya menggunakan produk. Apa itu? Misalnya jerawat yang terlalu berkepanjangan, terlalu banyak, meradang, flek yang tidak hilang-hilang, atau adanya noda-noda hitam pada wajah, pada kulit. Bukan hanya di wajah ya, kadang di tangan juga bisa ada hiperpigmentasi. Kemudian adanya misalnya tumbuh jaringan, atau kita bilangnya ada daging tumbuh kadang di leher, kadang di tangan, kadang di area sekitar dada atau punggung. Itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya menggunakan produk perawatan kulit saja. Misalnya diolesin terus nanti pasti hilang. Biasanya menggunakan produk saja tidak cukup. Saya sering menggunakan biasanya implementasinya seperti kalau kita merawat gigi. Apabila gigi kita misalnya udah ada masalah, misalnya ada lubang di gigi kita,
apakah bisa sembuh dengan hanya menggunakan pasta gigi? Dengan hanya menggosok gigi, apakah bisa menutup lagi lubangnya? Tidak bisa. Mau tidak mau kita pergi ke dokter gigi, harus ditambal, biasanya harus dibor dulu. Nah, analoginya sama dengan kulit kita. Apabila kulit kita punya masalah yang sudah cukup berat, biasanya hanya menggunakan produk perawatan saja tidak cukup atau masih kurang atau tidak bisa sembuh secara sempurna. Pada saat itulah kita membutuhkan bantuan dengan perawatan-perawatan kulit atau beauty treatment ini. Dibantu dengan alat, misalnya dengan laser, dibantu dengan alat yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu beauty treatment biasanya untuk meningkatkan hasil pemakaian produk. Misalnya menggunakan produk pemutih, mungkin tadi ibu siapa yang bilang perawatan pemutih? Ibu Ramna, pernah perawatan pemutih dengan apa Bu? Pakai produk yang mencerahkan atau itu yang siang pagi dan malam. krim pagi dan krim malam untuk memutihkan ya. Nah, biasanya kalau hanya menggunakan produk saja, misalnya ibu sudah pakai sampai 2 tahun nih, hasilnya kan biasanya sudah tetap ya Bu, sudah konsisten, tidak bisa bertambah lebih putih lagi. Tapi kita masih ingin lebih putih, lebih cerah. Pada titik sudah terlalu lama menggunakan suatu produk, kita bisa meningkatkan hasil pemakaian produk itu ditambah dengan melakukan perawatan ke tempat perawatan kulit, yaitu dengan melakukan beauty treatment. Tetapi kalau mau ngikutin, beauty treatment itu tidak pernah konstan. Jadi setiap tahun akan selalu ada perawatan-perawatan yang baru. Mesin yang tahun ini masih ngehits, 3 tahun lagi kemungkinan sudah jadi barang lama, sudah jadi perawatan yang orang sudah tidak populer lagi. Karena setiap tahunnya selalu terdapat perawatan-perawatan yang baru yang ditemukan. Makanya kalau misalnya kita selalu mengikuti perkembangan dunia beauty, itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah alat yang namanya high frequency. Di sini saya bahas semua perawatan yang menggunakan alat karena nanti akan kita bandingkan dengan salah satu beauty device yang dimiliki oleh Biskin, yaitu LV. Nah, yang pertama adalah high frequency atau biasa kita sebutnya HF. Apabila Bapak Ibu pernah facial, biasanya sesudah dipencet komedonya atau jerawatnya, pernah nggak yang dipakaikan suatu alat yang memberikan kayak getaran listrik? Alatnya seperti ini, pernah lihat? Atau pernah mencoba? Siapa yang pernah? Ibu siapa? Ibu Atika. Waktu itu menggunakan alat ini setelah perawatan apa Bu? Facial. Sesudah dipencet komedonya, dipakaikan alat yang ada bunyi yang gitu pada saat gimana rasanya Bu? Agak sakit, ada cekit-cekitnya, ada perihnya. Ya. Kenapa? Karena dia menggunakan sinar UV dengan tingkat cahaya yang rendah. Kemudian kenapa dipakaikan high frequency ini pada saat sesudah jerawat dipencet? Tujuannya adalah untuk mengurangi peradangan pada jerawat. Jadi biasanya kalau sudah dilakukan pemencetan komedo atau jerawat, bisa saja ada bakteri atau kotoran yang ikut masuk ke dalam pori-pori. Yang ada bukannya sembuh jerawatnya, malah akan timbul jerawat yang baru. Untuk mencegah supaya jangan terjadi, makanya dipakaikan alat ini atau high frequency. Makanya beda kan kalau ibu pencet jerawat sendiri di rumah sama pencet jerawat di tempat facial. Kalau pencet sendiri di rumah biasanya besok bukannya sembuh, malah jadi makin besar jerawatnya. Tetapi kalau pencet di tempat facial, biasanya setelah digunakan alat ini, jerawatnya akan mengempes, tidak meradang lagi. Ada lagi mungkin selain Ibu Atika yang pernah coba alat ini? Atau setelah facial mendapatkan perawatan ini? Tidak ada? Nggak ngeliat alatnya sih, tapi ya Nggak ngelihat alatnya, tapi terasa ya Bu ya? saya paling trauma kalau dia kan fashion. Ya, bentuknya seperti kaca, seperti ini Bu permukaannya. Jadi pada saat disentuhkan ke permukaan kulit, pertama rasanya dingin, tapi terus ada seperti tersengat rasanya. Ibu pernah juga ya? Ya. Ini memang umum digunakan biasanya di tempat perawatan-perawatan kulit setelah melakukan pemencetan komedo. Kemudian ada yang bisa dibawa pulang ke rumah alatnya. Jadi bisa digunakan sendiri di rumah. Bentuknya seperti ini, ujungnya ada 4 macam. Tujuannya bisa untuk menghaluskan pori, mengurangi garis halus, dan bisa untuk mengurangi tampilan selulit. Nah, jangan-jangan nanti ini pulang ibu-ibu langsung cari ini alatnya.
Setelah high frequency, saya punya alat yang kedua. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan langsung ya. Yang kedua adalah salah satu perawatan yang juga populer, laser. Adakah yang pernah di sini melakukan perawatan laser? Tidak pernah? Dokter Bob pernah, Dok? Jawabannya ngaco. Jadi perawatan dengan menggunakan laser itu adalah dengan menggunakan tenaga cahaya atau panas. Iya kan? Kenapa, Dok? Boleh di depan, Dok? Waktu itu buat nyunat bisa juga. Betul sekali, ya. Bisa digunakan untuk menyunat. Kan tadi saya bilang bukan hanya perawatan wajah loh, Dok. Memang untuk perawatan bisa untuk seluruh bagian tubuh. Ya, laser bukan hanya digunakan di wajah, tapi bisa digunakan untuk di bagian-bagian tubuh yang lain. Bukan hanya untuk sunat. Habis dari sini ke sini nggak boleh. Beda, Dok. Ya, ujungnya harus disteril dulu. Jadi, memang perawatan dengan laser ini bisa untuk mengatasi masalah misalnya bekas luka, bekas jerawat, kemudian yang ingin menghilangkan rambut halus atau biasanya kita bilang bulu di tangan, di kaki, di wajah. Misalnya ada wanita yang tidak ingin memiliki cambang atau kumis, ada rambut halusnya, bisa dihilangkan dengan menggunakan perawatan laser. Kemudian yang lebih umum adalah orang ingin menghilangkan flek atau pigmentasi menggunakan perawatan laser ini. Atau mungkin yang mantan preman ingin menghilangkan tato, bisa dihilangkan dengan lasernya. Nah, perawatan laser ini bisa dimulai dari yang tadi biasa dilakukan oleh dokter, misalnya yang non-invasif, yang paling invasif, yang bisa digunakan untuk memotong, misalnya menyunat. Kemudian apalagi, Dok? Ya, operasi kecil, misalnya memotong. Operasi sesar, ya bisa dengan laser. Kemudian salah satu jenis KB pada pria itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan mesin laser. Tapi biasanya yang digunakan untuk dokter kulit hanya digunakan untuk di permukaan saja, tidak sampai untuk membedah. Hati-hati dengan perawatan-perawatan laser. Kenapa? Karena efek sampingnya bisa menimbulkan kalau dilakukan terlalu sering dan terlalu lama. Misalnya kulitnya jadi tipis, bisa terjadi luka bakar, bahkan bisa jadi lebih banyak flek atau pigmentasinya. Jadi saya juga pernah dapat kasus, ada satu orang ibu ingin menghilangkan flek di pipinya. Dia sudah melakukan perawatan laser sebanyak 6 kali. Ini kasusnya terjadi di Batam. Salah satu enterpriser kita juga. Kemudian setelah 6 kali itu memang pigmentasi atau fleknya hilang. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian fleknya malah ya selain kembali makin tebal justru, Bu. Kenapa bisa begitu? Karena ini. Nah, ini alatnya. Pada saat di laser biasanya didinginkan. Ini penampang kulit ya. Biasanya permukaan kulitnya didinginkan dulu dengan menggunakan, bisa menggunakan gel, bisa menggunakan es batu. Ini kita anggap sebagai pigmentasi atau melanin. Pada saat ditembak dengan cahaya laser, si melanin ini makin lama akan naik ke atas karena dia terbakar. Tetapi adanya panas dari mesin laser itu justru menghasilkan melanin yang baru di bagian yang bawah. Jadi kalau misalnya sudah melakukan perawatan laser, kulitnya justru menjadi lebih sensitif dan harus lebih dilindungi. Misalnya dengan menggunakan sunblock, tabir surya, atau produk yang mengandung SPF. Misalnya BB cream di skin, ya itu mengandung SPF, bisa digunakan untuk melindungi kulit agar tidak terjadi hiperpigmentasi sesudah di laser. Ini laser yang untuk ngilangin flek. Ada juga laser untuk ngilangin rambut atau bulu-bulu halus. Kenapa ketawa, Dok? Bisa ya, bisa untuk di bawah lengan atau di ketiak, ya bisa dihilangkan dan tidak tumbuh lagi. Nah, langsung pada tertarik kan ya. Tetapi tidak bisa dilakukan hanya 1 kali. Biasanya harus dilakukan berkali-kali. Kenapa? Karena rambut-rambut yang dipengaruhi oleh hormon seks, yaitu di area misalnya di bawah lengan, kemudian di area genital, biasanya akan tetap tumbuh. Walaupun misalnya jangka waktunya menjadi semakin lama. Misalnya dari laser yang pertama mulai tumbuh lagi dalam waktu 1 bulan. Ke laser yang berikutnya dia mulai tumbuhnya makin jarang, tumbuhnya nanti sesudah 2 bulan.
terus makin lama makin jarang tumbuhnya, tapi biasanya akan tetap tumbuh. Ini adalah solusi lain biasanya untuk ibu-ibu yang tidak ingin melakukan waxing atau mencabut sendiri rambut-rambut halusnya, bisa dilakukan dengan laser. Tetapi biayanya biasanya cukup tinggi. Gitu dok. Tertarik dok? Tertarik nyambutinya. Jadi kalau biasanya dicabut itu kan, mungkin ibu-ibu ada yang pernah mengalami pori-porinya menjadi lebih besar. Jadi rambut yang berikutnya tumbuh malah lebih kasar, lebih hitam, dan kemudian biasanya jadi ada titik-titik di kakinya, seperti misalnya saya suka bilang seperti pohon kaktus jadinya malah kalau dipegang. Tapi kalau dengan laser ini tidak akan terjadi seperti itu, karena yang tumbuh justru semakin halus, bukan semakin tebal, dan pori-porinya tidak akan melebar. Ini ada alatnya yang portable, bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, yang berikutnya adalah perawatan dengan LED, cahaya LED. Ini juga saat ini sedang ngetrend, ada di tempat perawatan kulit. Saya tidak bisa sebut merek. Salah satunya tempat perawatan kulit yang cukup terkenal, ada di berbagai kota di Indonesia. Dia menggunakan berbagai warna cahaya. Ada cahaya biru, cahaya hijau, cahaya kuning, cahaya merah. Tiap jenis cahaya ada kegunaannya. Yang biru ini paling pendek panjang gelombangnya, biasanya untuk jerawat, membunuh bakteri penyebab jerawat. Yang warnanya hijau cahayanya biasanya untuk flek atau pigmen, karena masuknya lebih dalam. Yang kuning dia bisa meningkatkan kekuatan kulit dengan menghasilkan lebih banyak limfosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk menahan reaksi infeksi. Kemudian yang cahaya merah ini biasanya untuk menghasilkan sel-sel yang baru atau sel kolagen. Kita pakai juga cahaya merah ini, di mana di dalam alat LV kita. Alat LV kita menggunakan cahaya merah LED sama dengan perawatan LED ini. Nanti akan saya lanjut jelaskan pada saat kita membahas mengenai LV. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Yes dok? Nah, itu alat-alat yang Ibu jelaskan tadi sekarang sudah ada di Probolinggo. Alat-alat yang saya jelaskan ini hanya untuk pembanding dok. Nanti terakhir akan kita bandingkan dengan device yang kita miliki, yaitu LV. Artinya LV itu bisa mencakup keseluruhan tadi. Hampir dok. Hampir. Ya. Belum nyampe dong, sabar. Belum nyampe. Ya, kalau belum ada gue mau beli. Kita lanjutkan, boleh dok? Boleh. Ya. Perawatan yang selanjutnya adalah mikrodermabrasi. Apakah ada yang pernah? Biasanya untuk mengangkat sel kulit mati atau ingin menghaluskan kulit. Bentuknya alatnya seperti ini. Ujungnya dia terbuat dari diamond, jadi kasar seperti amplas. Jadi dia melakukan tindakan menyedot melalui ujung ini, sekaligus mengikis. Jadi kulit wajah kita seperti diamplas, kemudian sel kulit matinya disedot. Ibu siapa? Saya Ibu Oni. Pernah sih dulu Pernah ya? sebelum 2005 sebenarnya saya pernah pakai. Jadi kayak di amplas semua kita ya. Ya betul, seperti diamplas. Waktu itu di wajah apa di bagian Di wajah. wajah saja? Sakit nggak bu? Perih setelahnya jadi kulit tuh langsung kegesek sama kuku aja langsung free. Ya betul, menjadi lebih sensitif. Kenapa? Karena diangkat lapisan atas sel kulitnya dan kulitnya menjadi lebih tipis. Sudah pasti pada saat tergores akan menjadi mudah menjadi merah, kemudian menjadi lebih perih. Ya, karena lapisan atas kulitnya diangkat. Bentuk alatnya seperti ini. Sebetulnya ujungnya ada dua. Ini yang ujung diamond, ada juga yang kristal. Kalau kristal itu dia menggunakan butiran pasir kristal. Ibu Oning dulu menggunakan yang mana bu? Yang kristal. Jadi pasirnya akan menggesek permukaan kulit kita sekaligus menyedot sel kulit mati yang ada di permukaan wajah. Tujuannya bisa untuk mengurangi garis halus dan bekas-bekas luka. Apakah ini perlu dilakukan berkali-kali? Ya, biasanya apabila Anda datang ke tempat perawatan kulit, disarankan untuk melakukan perawatan ini secara berkala, yaitu 1 kali 1 bulan. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, apakah ada efek sampingnya? Ada, sudah pasti. Karena
kulitnya akan jadi lebih tipis dengan dikikis terus-menerus. Berikutnya adalah perawatan yang ini juga lagi ngetren, namanya radiofrekuensi. Sebetulnya ini sudah cukup lama ya, populer. Tetapi makin hari makin ada pembaruan dari mesin ini. Tujuannya adalah untuk pengencangan kulit dengan menggunakan panas dan energi radiofrekuensi yang disalurkan melalui beberapa kutub atau polar. Nah, biasanya bentuk alatnya, nanti kita lihat setelah ini, cukup besar ya. Kemudian di ujung-ujungnya itu ada seperti ujung logam, dia menghasilkan energi radiofrekuensi sehingga bisa menghasilkan panas dan merangsang timbulnya kolagen. Biasanya tujuannya untuk mengencangkan kulit dan harus dilakukan 2-4 minggu sekali. Mungkin ada yang pernah. Satu kali perawatan biasanya harganya jutaan. Ya, dan biasanya dijanjikan bahwa setelah perawatan ini langsung efeknya kencang. Bapak pernah coba mungkin Pak? Atau tertarik untuk mencoba? Hati-hati, perawatan ini karena menggunakan panas yang cukup tinggi bisa terjadi flek atau hiperpigmentasi. Alatnya seperti ini bentuknya, cukup besar. Kemudian permukaannya seperti ini ujung-ujungnya. Ada yang satu, permukaan logamnya ada yang banyak. Kalau yang satu kita sebut monopolar. Kalau yang banyak titik-titiknya ini logamnya kita sebut sebagai multipolar. Makin kesini makin banyak titik-titiknya. Kalau dulu yang zaman tahun 97-an itu hanya satu biasanya. Kemudian di tahun 2000 mulai ditemukan yang ada 2 kutub. Saat ini sudah menggunakan 5 kutub atau lebih. Bisa dilakukan bukan hanya di wajah, tapi bisa di bagian tubuh yang lain juga untuk pengencangan. Biasanya kalau untuk wanita di paha, di bokong. Ada yang mau bertanya? Buat pria juga boleh. Maaf saya lupa menyebutkan. Nah, kemudian perawatan yang ini namanya ultrasonik. Ini menggunakan gelombang dengan panjang gelombang 800.000 sampai 2 juta getaran di bawah jaringan kulit, getaran per detik. Bayangkan dalam 1 detik ada 800.000 sampai 2 juta getaran di bawah jaringan kulit, sehingga menghasilkan kolagen. Lagi-lagi kolagen. Apa sih tujuannya dihasilkan kolagen? Ya, supaya lebih kencang, lebih kenyal kulitnya. Satu kali perawatan biasanya 2-4 juta harganya. Harus dilakukan berapa kali? Biasanya dijanjikan cukup dilakukan sekali, kemudian nanti diulang lagi setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Mesinnya seperti ini, cukup canggih, jadi dia bisa melihat secara 3 dimensi kontur wajah mana yang perlu dikencangkan, bagian mana yang perlu lebih tinggi suhunya. Tetapi ada alat yang lebih simpelnya, bisa dibawa pulang. Ini bentuknya. Ya, dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada? Kita lanjutkan ya. Nah, ini saingan dari produk kita menggunakan galvanic treatment. Apa kegunaannya dan apa cara kerjanya? Itu dengan menggunakan arus listrik positif dan negatif dibantu dengan proses iontophoresis. Tujuannya sama, lagi-lagi mengencangkan, meningkatkan sirkulasi, meningkatkan oksigen di jaringan kulit. Bentuk alatnya seperti ini. Ada yang pernah lihat mungkin? Mirip LV. Iya, mirip dengan LV. Saya nggak boleh sebut merek di sini. Ini kalau alat yang digunakan di tempat perawatan, ini yang bisa digunakan kalau di rumah. Tujuannya sama-sama mengencangkan. Nah, dibanding dari semua perawatan-perawatan tadi, Biskit juga memiliki sebuah alat perawatan
Mungkin Anda semua sudah kenal nama perawatan kita atau treatment device kita adalah LV. Ada dua mode facial dan mode lifting. Alatnya ini adalah perawatan yang digunakan untuk home treatment. Jadi untuk digunakan di rumah, bukan untuk digunakan di tempat perawatan kulit, karena ini digunakan hanya 3 menit saja. Jadi sangat simple. Dua mode, ada mode facial dan mode lifting. Kita menggunakan panas 42 derajat. Saingan ya sama tadi perawatan yang pakai panas apa? Radiofrekuensi, ultrasonik. Panasnya sama 42 derajat. Radiofrekuensi pun biasa menggunakan suhu panas di atas 40 derajat Celcius. Kemudian kita juga menggunakan cahaya merah LED, sama dengan perawatan LED yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi perawatan dengan LED ada macam-macam, warnanya ada kuning, hijau, biru. Kita menggunakan yang merah, yaitu yang paling dalam dengan panjang gelombang 640 nanometer. Tujuannya untuk menghasilkan kolagen. Kemudian kita juga menggunakan gelombang arus yang tajam, jadi bisa dirasakan ini ada getarannya. Getarannya bisa dibandingkan dengan perawatan ultrasonik yang juga menghasilkan getaran. Jadi dalam satu alat ini sebetulnya sudah banyak perawatan-perawatan yang sebetulnya bisa Anda lakukan di tempat perawatan kulit. Ini cukup Anda lakukan hanya dengan menggunakan satu alat dan di rumah. Mobil. Ya, di mobil juga boleh, tapi susah Bu kalau sambil nyetir nanti ditangkap polisi. Kalau sekarang udah ada peraturannya nggak boleh menyetir sambil memegang handphone, apalagi sambil memegang LV Bu. Kalau saya di mobil tuh sambil nganterin anak sekolah, nah mobil. Ya betul. Kalau mobilnya sambil parkir boleh ya Bu ya. Nah, yang pertama ini mungkin semua sudah pernah lihat. Kita mempunyai untuk energi, kita menggunakan energi panas 42 derajat. Dengan panas 42 derajat itu akan dihasilkan zat yang namanya HSP atau heat shock protein. Tujuannya untuk mencegah timbulnya keriput atau kerut. Apakah ini boleh dipakai untuk kerut-kerut di daerah sekitar mata? Ada yang bisa bantu saya jawab? Boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Nah, gimana ini? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ini berarti belum jelas. Bisa dipakai di sekitar kerutan mata nggak? Bisa dipakai di sekitar kerutan mata? Nggak bisa. Betul sekali Bu. Yang mana yang betul? Yang betul adalah tidak boleh ya. Karena kita belum punya produk yang khusus untuk mata. Jadi belum ada eye cream. Kemudian menggunakan LV ini adalah untuk di sekitar luar tulang orbita atau di sekitar luar tulang mata. Jadi bukan untuk di bagian dalam tulang mata kita ataupun kelopak mata. Tidak boleh. Harus digunakan di bagian sekitar luar tulang mata. Jadi hanya bisa sampai di bawah sini saja. Kemudian dia bisa melawan pembentukan garis halus dan kerut, tetapi bukan untuk kantong mata ataupun adanya garis-garis halus di sekitar mata. Bisa digunakan di area dahi, di pipi, bisa juga untuk mengencangkan garis rahang, tetapi bukan untuk menghilangkan kantong mata ataupun mata yang sembab. Kemudian yang kita punya untuk huruf L-nya adalah light atau cahaya. Cahayanya bisa menghasilkan lebih banyak kolagen di bawah lapisan kulit kita. Ini adalah sebelum menggunakan LV, ini adalah gambar lapisan kolagen di bawah kulit. Setelah menggunakan LV, nampak bahwa lapisan kolagennya menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena adanya cahaya dan adanya suhu panas tadi 42 derajat menghasilkan lebih banyak kolagen. Prinsip 42 derajat ini digunakan oleh banyak perawatan. Radiofrekuensi, high frekuensi, semuanya dengan panas di atas 40 derajat sehingga bisa menghasilkan kolagen. Boleh tanya? Boleh, silakan. Saya soalnya beberapa kali presentasi saya pengen lebih di sini. Kolagen itu kan harus memang di bawah kulit kan harusnya ada ya.
Dan ini kan untuk merangsang berkumpul di situ gitu maksudnya. Betul. Nah, tetapi kalau karena faktor usia juga dan nutrisi, produksi kolagen kan bisa berkurang. Betul. Jadi kalau misalnya kita cross selling aja, misalnya kalau disarankan juga dengan pemakaian royal jelly, ya, apakah ini juga jadi lebih bagus ya? Seharusnya begitu ya? Maksudnya menggunakan LV dengan royal jelly? Ya, maksudnya royal jelly itu dikonsumsi. Iya, untuk dikonsumsi. Oh, bukan untuk di royal jelly-nya dioleskan. Soalnya ada beberapa yang mencoba ya. Oh, Jadi bukan untuk ditiru juga, tetapi kolagen ada di bawah kulit kita. Itu merupakan jaringan ikat, di mana pada saat kita mencapai usia 25 tahun, tiap tahun produksinya akan turun 1 hingga 1,5% per tahunnya. Jadi lama-lama akan tidak diproduksi lagi oleh tubuh kita. Cara mencegahnya adalah kita supaya tetap kulitnya menghasilkan kolagen adalah dengan menggunakan perawatan-perawatan maupun suplemen yang bisa menghasilkan kolagen lagi. Salah satunya untuk secara oral bisa dengan royal jelly, dan produk-produk perlebahan hampir semuanya memang bisa menghasilkan kolagen karena merupakan antioksidan. Kalau menggunakan produk Viskin, itu pun dirangsang dari permukaan kulit. Kalau tadi secara oral dari dalam melalui sistem pencernaan kita, kalau dengan menggunakan produk Viskin secara topikal atau dari permukaan kulit yang diserap kemudian merangsang kulit kita untuk menghasilkan lebih banyak kolagen. Dan hasil menggunakan produk Viskin akan lebih maksimal apabila ditambah dengan menggunakan LV. Karena LV seperti yang tadi saya sebutkan memiliki panas 42 derajat, ada cahaya merah LED-nya yang kesemuanya itu bisa membantu merangsang, menghasilkan lebih banyak lagi kolagen sehingga tidak terlalu turun, tidak terlalu berkurang sebagaimana usia kita bertambah. Dok, tapi Yes. akan lebih baik lagi kalau konsumsi Polestar itu. Ya, betul dok. Itu bisa membantu juga untuk mempertahankan kolagen. Poin untuk closing bagi kita di sini. Ya dok, jadi bisa dikombinasikan menggunakan Viskin dari luar, dari dalam dengan menggunakan Polestar. terus itu kan membantu penyembuhan jerawat dan peradangan ya. Ya, Nah, berarti kalau dalam kondisi yang sedang berjerawat, kan adanya kulit yang masalahnya jerawat gitu ya. Itu berarti bisa digunakan ya kalau kita pakai. nah itu pertanyaannya juga menjebak bu. Jebakan buat saya, karena ada beberapa orang yang dalam kondisi berjerawat yang berat atau cukup parah dan jerawat yang meradang, berpikir bahwa dengan hanya menggunakan LV jerawatnya akan sembuh. Tetapi di sini yang dikatakan adalah membantu, bukan menyembuhkan secara langsung. Jadi kalau misalnya memang punya kondisi berjerawat, ada peradangan di kulitnya, tetap harus menggunakan obat jerawat. Dibantu dengan LV akan lebih cepat kempes peradangan. Istilahnya misalnya pada saat kita sakit, kemudian tubuh kita ingin disembuhkan, kita harus menggunakan obat yang tepat, misalnya antibiotik yang sesuai untuk penyakitnya. Menggunakan LV adalah tambahan seperti kita meminum vitamin atau suplemen. Jadi membantu proses penyembuhannya, bukan menyembuhkan jerawatnya itu sendiri. Ya, Dok, penggunaan LV kan sebelum serum, jadi setelah serum baru LV gitu kan? betul. Nah, kalau untuk masalahnya dengan jerawat, berarti yang jenis yang mana harus dipakai? Nah, kebetulan produk Viskin memang belum ada yang khusus untuk kondisi masalah jerawat. Jadi sementara memang bukan saran yang tepat untuk menggunakan Viskin series dalam kondisi berjerawat, apalagi yang cukup parah atau kulit yang memang rentan timbul jerawat. Oke, karena kalau dengan yang matte black kan ada yang gel kontrol untuk yang siang. Sebum itu nggak kontrol bisa gel? dengan LV kan? Bukan, ya. Tidak ya? Tidak. Oke. Oh, itu kan sebelum kontrol itu nggak bisa pakai LV. Tidak, untuk seri M line menggunakan LV adalah dengan menggunakan night cream. Hanya itu satu pengecualian. Kenapa? Karena sebum kontrol gel itu jumlahnya kan hanya sedikit. Kemudian apabila dipakai, kemudian kita menggunakan LV, dia tidak akan bisa menyerap sampai ke seluruh wajah karena hanya menggunakan produknya saja sudah terjadi penyerapan sempurna. Tidak perlu dibantu lagi dengan menggunakan alat LV. Jadi untuk seri M line, apabila ibu memiliki seri M line M1, 2, 3, menggunakan LV adalah dengan menggunakan M3, justru bukan dengan M2. Jadi kalau misalnya
misalnya pakai M-Line itu berarti kalau siang kan pakai sebelum kontrol gel. Iya. Nah, terus kalau mau pakai LV berarti harus pakai mercury dulu baru. Hanya digunakan pada malam hari. Oh, oke. Berarti yang pakai M itu hanya pakainya malam ya? Ya, betul. Kecuali kalau siang mungkin dia punya serum dari seri yang lain. Misalnya dia punya serum seri V atau seri double W, bisa menggunakannya siang dengan serum dari seri yang lain. Sama-sama. Ada lagi? Lanjut ya. Kemudian LV untuk V-nya memiliki tingkatan untuk vibration atau getaran. Getaran yang dihasilkan ini bisa memicu proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tujuannya untuk merelaksasi. Jadi pembuluh darah di wajah kita ini kan banyak sekali, sampai yang sangat kecil atau biasanya kita sebut sebagai mikrovaskularisasi atau mikrovaskular. Anda bisa lihat ada di sekitar mata, biasanya ada di sekitar pipi. Apabila tidak ada getaran, dia diameternya segini. Setelah diberikan getaran oleh LV, diameternya akan membesar, menjadikannya lebih mudah dilewati oleh zat-zat makanan maupun oksigen dan nutrisi. Jadi akan membantu kulit kita lebih banyak nutrisinya, lebih banyak tersalurkan oksigennya. Jadi lebih sulit kulit kita timbul garis halus dan kerutan. Tapi getarannya ini juga hati-hati untuk orang-orang yang sudah punya permasalahan pembuluh darahnya melebar di wajah, atau kasus yang biasanya kita sebut sebagai telangiektasis. Betul, Dr. Bob? Ya, jadi mungkin Anda pernah lihat ada orang-orang yang memiliki pembuluh darah yang betul-betul nampak, terutama di daerah sekitar hidung, di sekitar pipi dan dekat hidung. Pembuluh darahnya nampak seperti garis-garis merah. Itu sudah merupakan awal dari telangiektasis dan tidak disarankan untuk menggunakan LV, karena malah akan semakin melebar. Tetapi untuk kita, di sini saya lihat kondisi kulitnya rata-rata normal, tidak masalah menggunakan LV. Kalau nggak tahu, Anda bisa melihat caranya gimana, yaitu perhatikan kalau di sekitar area hidung dan pipi, kalau orang-orang yang mempunyai masalah telangiektasis, biasanya pembuluh darahnya nampak jelas. Jelas itu betul-betul terlihat seperti pernah lihat mungkin sarang laba-laba, itu sampai jelas, sampai ke garis-garis yang sangat kecil pun terlihat jelas. Ya, memang telangiektasis itu adalah varises, tetapi di wajah. Nanti kalau saya punya gambarnya akan saya berikan contoh. Nah, yang ketiga yang keempat adalah I-nya untuk iontoforesis atau proses penyerapan produk melalui berbagai stratum atau lubang yang ada di permukaan kulit. Misalnya di permukaan kulit kita ada berbagai lubang, itu apa saja? Ada pori-pori, ada muara dari kelenjar minyak, muara dari kelenjar keringat yang bersamaan dengan akar rambut. Dengan proses iontoforesis terjadi penyerapan produk melalui semua lubang-lubang tersebut, sehingga lebih banyak produk yang bisa diserap. Kemudian proses iontoforesis itu bisa merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan lagi-lagi produksi kolagen dan elastin. Proses iontoforesis ini juga dimiliki salah satu pembanding kita, yaitu yang tadi galvanic treatment. Dia juga menggunakan prinsip iontoforesis. Saya kembali sebentar. Nah, di sini kita lihat, di sini pun menggunakan proses iontoforesis. Jadi LV ini sudah mencakup berbagai perawatan yang bisa dilakukan oleh mesin-mesin perawatan yang cukup canggih yang biasa Anda temui di tempat-tempat perawatan kulit. Di sini Anda bisa lakukan hanya dengan satu alat yang kecil, mudah dan cepat penggunaannya, dan di rumah Anda sendiri. Tapi Bu, Ya. Dok, Yes. konsumen kita itu kan kayaknya lebih tertarik kalau masuk ke salon alatnya tuh banyak sekali daripada yang kecil satu. Betul. Itu persepsi mungkin, Dok. Kalau misalnya yang ibu-ibu yang banyak waktunya, yang tidak sibuk, ya mungkin akan lebih suka yang seharian dari ujung rambut sampai ujung kaki Nah, kebanyakan ibu-ibu dirawat. Ya.
Tetapi kalau untuk ibu-ibu yang sibuk, yang sambil bekerja, nah, beda dong. Waktunya cuma punya sebentar. Ibu-ibu di sini baru sekarang mereka dandan. Dulu nggak pernah, cuma paling sedikit. Baru sekarang belajar. Misalnya seperti untuk saya dok, kalau saya kan bekerja ya dok, jadi waktunya untuk perawatan kan tidak ada. Akan lebih mudah kalau misalnya saya menggunakan perawatan yang bisa saya lakukan sendiri di rumah, sebelum tidur, sebelum berangkat kerja. Perawatan di salonnya bisa dilakukan di akhir minggu pada saat mungkin libur atau seharian tidak ada aktivitas. Nah, ini hasil uji pemakaian dengan LV. Ada peningkatan kolagen ini dalam waktu berapa lama? 21 hari atau 3 minggu. Kolagennya meningkat, kulitnya lebih kencang, elastinnya juga meningkat. Garis halusnya Ukurannya gimana? Kenapa dong? Diraba aja. Dengan alat kutometer. Ada alat. Ada. Kutometer itu untuk mengukur tingkat wrinkle di permukaan kulit. Maksudnya HD punya alat itu? Tidak, Belum. untuk riset ini dilakukan kebetulan di University of Washington di Seattle. Oke, jadi kalau yang berdasarkan hasil uji pemakaian LP, ngeceknya gimana? Ini adalah uji Ya, ke klinis. Seattle. Kalau ini uji klinis yang dilakukan untuk alat LV sebelum alat ini di launching atau dijual. Oh, oke. Saya pikir. Sirkulasi darah meningkat hingga 45%. Ini adalah beberapa orang yang sudah menggunakan LV. Mungkin Anda sudah lihat. Yang itu saya tahu. Kenapa? Orang Kerawang. Iya dok, iya. Dokter baca berarti. Sebelum pakai kosmetik ya. Ini bisa Anda lihat di dalam sosial medianya Biskin, ada di Instagram maupun di Facebook. Facebook. Apabila sudah dilihat, mohon di like ya. Di like produknya bukan orangnya. Betul dong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Berarti produknya lebih ke arah mengurangi kerutan ya? Ya, Kalau betul. untuk misalnya komedo atau besarnya pori-pori itu nggak bisa ya dikurangi? Kalau untuk komedo, memang tadi semua perawatan yang saya sebutkan sebelumnya pun tidak ada yang untuk mengatasi masalah komedo. Karena biasanya komedo itu harus dihilangkan dengan mengurangi produksi minyak. Bisa menggunakan produk kita yang namanya sebum control gel. Kalau ingin perawatan untuk menghilangkan komedo, biasanya harus dengan tindakan facial. Dok, boleh nggak, maaf saya potong ya? Ya. Sebagian kita di sini, saya yakin ada yang belum pernah ikut presentasi di Skin. Ya. Maksudnya, boleh nggak sekilas aja di Skin itu produknya apa aja untuk ininya, apa V-line, B-line, terus sama M-line gitu dok. Jadi mungkin bisa lebih memberikan gambaran, terutama juga untuk mixnya ya, gitu. Kalau misalnya masih ada waktu. Oke, nah memang hari ini kita akan lakukan demo juga dengan salah satu produk. Kebetulan yang kita display hari ini adalah untuk seri produk yang V, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kekencangan kulit. Dan seri produk yang V ini mungkin bisa lihat di sini. Warnanya adalah penandanya warna orange atau oranye. Produknya ada 5. Nanti untuk demonya akan dilakukan oleh Ibu Kris. Untuk Biskin sendiri kita memiliki 3 seri produk. Ada seri V, seri W, dan seri M. Ini salah satu produk unggulan kita. Yang V memang untuk mengencangkan kulit. Kalau yang W karena namanya white glow, tujuannya adalah untuk mencerahkan atau memutihkan. Sedangkan seri M tujuannya adalah untuk kebetulan memang namanya matte black dan gambarnya pria, tapi bukan berarti untuk men, tapi bisa juga untuk wanita yang memang memiliki masalah kulit berminyak. Oke, gambarnya aja Dokter. Ya. Ini adalah seri produk V yang tadi saya sebutkan. Produknya ada 5. Ada cleanser atau sabun pencuci wajahnya, kemudian ada essence,
Tujuannya untuk menyiapkan kulit supaya lebih segar. Fungsinya mirip seperti toner. Mungkin kalau ada yang pernah menggunakan toner. Ini tahap ketiganya berupa serum dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi, yaitu 20%. Yang keempat ini adalah day cream atau krim pagi. Dan yang kelima adalah night cream atau krim malam. Ini satu rangkaian digunakan untuk yang memiliki masalah kulitnya kusam atau kurang kencang, dan bisa digunakan untuk jenis kulit normal kombinasi. Kalau saya punya kulitnya kering, apa kalau boleh pakai produk ini? Untuk kulit kering kita punya seri produk yang kedua, yaitu seri White Glow atau W Line atau W Line. Oke, produknya ada 5 juga. Ada cleansernya atau sabun pembersih wajah. Yang kedua ada essence atau berfungsi sebagai toner. Yang ketiga ada serumnya. Serum ini untuk mencerahkan, memutihkan, membantu mengurangi tampilan flek atau pigmentasi. Ada day cream dan ada night cream. Ini digunakan untuk jenis kulit kering. Kalau kulit saya berminyak, apakah boleh pakai serum ini? Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena produk ini sangat lembab. Jadi apabila Anda sudah memiliki kondisi kulit yang berminyak, menggunakan produk ini justru akan semakin lembab, menambah kadar minyaknya. Yang ada kalau yang kurang nyaman malah jadi rasanya seperti timbul jerawat atau komedo seperti yang tadi Bapak tanyakan. Untuk yang punya masalah kulit yang berminyak, terutama pria, karena biasanya pria lebih banyak yang kulit yang berminyak, kita punya seri produk yang sangat simple, hanya ada 3 item. Namanya Matte Black atau M-Line. Ini sabunnya Energizing Carbon Wash, warnanya abu-abu karena ada butiran karbonnya. Kemudian ada Sebum Control Gel, ini untuk mengontrol kadar minyak. Jadi pada saat menggunakan gel ini, kadar minyak di wajah akan berkurang. Dan ada night creamnya. Kalau misalnya kondisi kulit berminyak, boleh menggunakan produk ini? Boleh. Tapi misalnya tadi seperti yang Ibu tanyakan, saya ingin kombinasikan. Kulit saya berminyak tapi saya juga punya flek atau pengen kulitnya lebih kencang. Boleh menggunakan seri produk ini, tinggal Anda tambahkan serum dari produk yang untuk mengatasi masalah yang Anda miliki. Misalnya, kulitnya berminyak punya masalah flek atau pigmentasi, boleh menggunakan serum seri W atau seri V. Cukup jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Dok, kalau untuk kulit sangat kering berarti cocoknya apa? W. Oke. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Kalau keringnya tapi kombinasi, jadi di Keringnya? T-nya agak berminyak, tapi daerah sekitar pipinya kering. Silakan, ada yang mau jawab mungkin? Yang lain bisa bantu saya jawab. Mau disarankan seri apa? Seri W. Normal, kombinasi, hanya daerah T-nya yang berminyak. Apakah W, Dr. Bob? Dikombin serumnya ya dok? Serumnya yang dikombin. Serumnya dikombin boleh. Tapi kalau untuk normal, kombinasi, tadi saya sarankan menggunakan seri produk V. Jadi kalau hanya daerah T-nya yang berminyak, tapi daerah U-nya atau sekitar pipinya kering, lebih baik menggunakan seri V. Kalau sangat kering, seluruh wajah kering, dahi, hidung, semua area pipi kering, boleh menggunakan seri W. Silakan. Ada lagi? Dok, kulit itu baru bisa kelihatan hasilnya itu paling lama 3 minggu ya? Paling hasil yang disarankan untuk menggunakan produk Biskin adalah 6-8 minggu. 6-8 Ya. minggu. Betul. Mungkin saya akan sambil demokan nanti oleh Ibu Chris demonya. Siapa di sini yang merasa jenis kulitnya normal kombinasi? Saya normal becek. Dan bersedia untuk menjadi model kita. Rino, Ibu siapa? Ibu Asom. Ibu sekarang sudah pakai produk Biskin? Belum ya, kulitnya memang normal kombinasi ya, daerah hidung agak berminyak. Ada bekas-bekas, porinya agak besar. Oke, mungkin ya ada. Mungkin Ibu boleh jadi mencoba produk sekaligus
dicobakan untuk LV-nya. Saya panggilkan Ibu Kris untuk melakukan demo dengan produk biskin kita, dan Ibu Asong silakan Bu. Di sini kita akan cobakan seri V-Line. Pertama, apabila akan melakukan tindakan facial dengan menggunakan produk biskin, kenakan dulu apron supaya produknya tidak mengotori wajah, tidak mengotori baju. Kemudian kenakan hairband agar tidak kena ke rambut. Oke. Kemudian kita menggunakan facial kit. Di dalamnya ada 2 towel, 2 kapas, 2 cotton bud. Kita basahi dulu towelnya, kemudian bersihkan, lembabkan kulitnya. Kalau Anda mencuci muka sendiri di kamar mandi, pada saat sambil mandi, basahi dulu wajahnya. Oke, dibuat lembab dulu kulitnya. Jadi kosmetik nggak usah dibersihin ya, langsung pakai. Ya, ini bisa langsung membersihkan kosmetik, tidak perlu menggunakan makeup remover lagi kalau menggunakan seri V-Line ini. Ambil sabunnya atau cleansernya, basahi dulu dengan air sabunnya, kemudian dibusakan di wajah. Lakukan gerakan memutar dari arah dagu, kemudian ke pipi, ke arah hidung, kemudian di dahi. Kalau Anda lakukan untuk orang lain, boleh ditambah dengan sedikit tekanan untuk mengangkat kotoran, sisa make up. Ada gerakannya ya, dari dagu ke pipi, ke hidung, dan ke dahi. Kemudian berakhir di pelipis atau di pinggir mata. Kemudian angkat busa sabunnya dengan menggunakan towel yang sudah dibasahi sampai bersih. Apabila tadi Ibu Asong menggunakan make up, cukup 1 kali pun akan bersih, terangkat. Tidak perlu menggunakan makeup remover dulu. Ini kan V ya. Kalau Ya. saya kan nyoba V-nya itu pakai yang pakai paper kit. Nah itu habis terus kan saya sering yang mau coba yang W. Nah ininya pakai busa kan yang W ya. Ya. Nah nggak tahu ya, feeling aja lebih mana. Nah, untuk mengangkat make Make up lebih enak yang pakai V. Ya? Betul sekali, ya. Untuk mengangkat make up lebih bersih pakai yang V, betul. Kenapa? Karena yang seri W, dia busanya jauh lebih lembut. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, tujuannya memang untuk kulit yang kering, jadi menambah kelembapan. Sementara yang seri V ini untuk kulit normal, bukan untuk kulit yang kering. Normal kombinasi, jadi dia mengandung butiran microcellulose. Ada butiran-butiran scrub yang sangat halus, makanya akan lebih efektif kalau Ibu ingin mengangkat make up. Nah, jadi solusinya apa? Karena saya begitu coba yang pakai busa itu kayaknya kok kurang efektif ya. Berarti saya Kalau untuk mengangkat make up, betul, kurang efektif. Tapi kalau tujuannya untuk melembabkan, akan lebih efektif menggunakan seri W. Kalau untuk Ibu misalnya pas berdandan atau agak heavy make up, ya bisa menggunakan makeup remover dulu kalau menggunakan seri W. Tapi kalau untuk seri V tidak perlu, karena ada butiran scrub yang sangat halus, bisa langsung mengangkat make up. Tahap keduanya kita menggunakan essence yang fungsinya mirip dengan toner untuk menyegarkan, menyiapkan kulit untuk perawatan tahap berikutnya. Tahap ketiga kita akan menggunakan serum. Di sini serum V3 ada vitamin C 20%, cukup tinggi kadarnya. Bagi kelima bagian, dahi, hidung, pipi kanan, pipi kiri, dan dagu. Kemudian dirangkakannya bukan dengan tangan, tapi dengan alat LV.
alat LV-nya sudah dinyalakan dari sejak sebelumnya, sehingga sudah melewati proses loading kurang lebih selama 1 menit. Pada saat lampunya sudah menyala merah terus-terusan, artinya sudah siap digunakan untuk mode yang pertama, mode facial. Ada getarannya Bu Aso? Ada. Ada panas? Terlalu panas atau tidak? Cukup hangat ya. Enak bikin ngantuk. Tidur aja nggak Ini apa-apa. selama 3 menit dilakukan. Gerakannya memutar dari dagu mulainya, kemudian ke pipi. Ini kan berarti yang satu sisi dulu ya dok ya? Satu Ya. sisi dulu, baru nanti pindah. Kemudian pindah ke sisi satunya. Jadi meratakan serumnya bukan dengan tangan. Sesudah ditotalkan dibagi ke 5 bagian, jangan langsung diratakan dengan tangan, tapi diratakannya justru dengan LV, karena penyerapannya justru akan lebih sempurna pada saat menggunakan LV. Karena serumnya mengandung vitamin C 20%, cukup tinggi kadarnya, biasanya ada reaksi sedikit kemerahan. Ada kering nggak Bu Aso? Nggak ada. Oke. 3 menit yang kedua kita akan menggunakan mode lifting. Kemudian ya, pada saat lampu tengahnya berwarna putih itu adalah mode lifting. Gerakannya menarik. Ini yang tujuannya untuk mengencangkan. Lakukan gerakan menarik dari bawah ke atas. Kalau terbalik malah keluar. Kalau terbalik malah turun nanti pipinya dok. Mungkin mau dicoba dokter, mau demo yang ke arah bawah dok. Nah, waktu itu terbalik. Tapi setelah pas demonya sama dokter Mom, saya buat kebalik. Kalau dengan LV nanti lebih cepat jadi turunnya dok. Kalau misalnya arahnya kebalik. Jadi jenggot. Setelah 3 menit mode liftingnya berakhir, ya, dan untuk membantu membuat garis rahangnya semakin terlihat Bu. Ini juga mencegah cabi ya dok ya? Bisa membantu. Membakar lemak ya? Kalau mencegah tidak bisa Bu. Jadi maksudnya membakar lemak di bawah. Membakar lemak tidak, tapi karena dia mengencangkan, jadi akan lebih terlihat garis rahangnya. Dok, ada yang jadi salah satu konsumen saya cerita sebelumnya dia menggunakan Dr. Secret. Nah, katanya essence-nya atau tonernya itu malah tidak boleh menggunakan kapas. Jadi modelnya cuma diulas dan ditepuk-tepuk seperti itu. Diajarkan seperti itu. Nah, dia tanya kok essence kita kok malah menggunakan kapas. Dia bilang gitu. Harusnya bagaimana dok? Kalau menggunakan essence itu kesukaan masing-masing. Menggunakan kapas boleh, mau langsung ke tangan ditepuk ke wajah juga boleh. Jadi kalau dari kita memang tidak ada aturan harus pakai kapas atau harus pakai tangan. Boleh dengan kapas atau mau menggunakan tangan pun boleh. Tujuannya essence ini Iya. lebih untuk untuk membersihkan atau untuk menyegarkan aja? Bukan menyegarkan, sebetulnya lebih ke arah mengangkat sisa dari kotoran dari yang belum diangkat oleh cleanser, kemudian menyiapkan supaya kulitnya lebih siap untuk menerima perawatan tahap selanjutnya atau serum. Nah, kalau mengangkat, kalau hanya ditepuk dengan Iya. tangan kan berarti nggak akan mengangkat. Betul, ya, betul. Makanya tadi yang selalu kita peragakan adalah dengan menggunakan kapas. Mungkin gini aja, kalau malam itu kan habis pakai make up jadi pakai kapas. Tapi kalau pagi ya, kalau pagi kan belum pakai make up itu tepuk-tepuk. Sebetulnya kalau ibu ingin menyarankan menggunakan kapas, cenderung orang biasa memakai lebih banyak. Jadi kalau supaya daunannya lebih cepat beli lagi, ibu bisa sarankan menggunakan kapas karena lebih cepat habisnya. Boleh. Ide yang baik. Yang bagus. Setelah
sudah menggunakan day cream. Setelah menggunakan serum, terakhir kita akan aplikasikan day cream karena ini siang hari. Dibagi ke 5 titik, kemudian diratakan. Kemudian setelah menggunakan day cream, boleh menggunakan Biskin Baby Cream. Kenapa sudah pakai day cream masih pakai Biskin Baby Cream? Karena day cream kita tidak ada SPF-nya. Jadi untuk melindungi terhadap sinar matahari dan sekaligus dasar untuk make up, tetap menggunakan Biskin Baby Cream. Dok, saya mau tanya, kan kemarin dokter ini bilang bahwa penggunaan serum sebaiknya ke tangan dulu baru dibagi 5 titik. Ya. Gitu ya. Tetapi di video ini nih dok, mengajarkannya langsung duduk gini total pakai si pipet itu. Karena kalau misalnya ke wajah kadang tidak bersih, makanya kalau ke tangan kita biasanya sudah cuci tangan dulu, lebih terukur. Kalau langsung dituangkan di wajah kadang tidak bisa diukur karena itu kan pipet. Pada saat kita memencet kadang kekuatannya tidak sama Bu, di area dahi dengan pipi tidak sama. Tapi kalau kita lakukan ke tangan dulu, terukur banyaknya yang mau kita aplikasikan di dahi, di dagu pasti berbeda. Biasanya lebih banyak kita aplikasikannya kan daerah yang lebih lebar, misalnya pipi dan dahi. Dagu biasanya kita pakai lebih sedikit. Kalau langsung diteteskan biasanya suka kebanyakan Bu netesinnya. Iya, jadi tuh. Ya kalau kata Pak bagus nggak apa-apa, asal lebih cepat habis. Tapi waktu pakai di video ini waktu pakai facial washnya banyak banget sampai kayak pas. Terima kasih, berarti Ibu sangat memperhatikan sampai detail ya videonya. Soalnya waktu saya puterin video ini, lah kan ada yang bilang, nah itu katanya mesti pakai tangan dibagi 5, tapi kok di videonya pakai pipet gitu. Itu Kan jadi bingung. udah profesional. Oh gitu ya. Itu pipetnya masih kosong. Oh, masih iya. kosong. Oke, kita tanya dulu, gimana Bu rasanya? Ada perihnya nggak? Ada perih atau ada rasa panas? Nggak ada sama sekali. Berarti memang kalau jenis kulitnya cocok atau sesuai, tidak akan timbul reaksi yang tidak diinginkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Suatu? Next. Next, dokter mau demo yang arah ke bawah, dong. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi konsultasi. Yang ingin konsultasi langsung, boleh nanti langsung di lantai 3 setelah ini. Terima kasih dan selamat sore.